warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Rahel Maryam dengan NIM 23010121120017. Saya dari Prodi Peternakan kelas A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sofyan Asifa dari program studi peternakan kelas A. NIM-nya adalah 230121120026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Fikri dengan NIM 2301101211200053 dari Prodi Peternakan kelas A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmata Salsabila dengan NIM 23011111200055. Saya Prodi Peternakan kelas A. Perkenalkan, nama saya Rifki Deva Aditya, NIM saya 23012121300069. Ya, dari Prodi Peternakan kelas A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intanir Malaprabasari dengan NIM 2301101211300072 dari Prodi Peternakan kelas A. Pembahasan materi singkat Lab 2 tentang distribusi frekuensi. Ya. Distribusi frekuensi adalah rangkaian data angka menurut kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah data. Kategori rangkaian data angka dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian data menurut kuantitasnya dan menurut kualitasnya. Istilah-istilah dalam tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, array. Array adalah kumpulan variabel data yang digabungkan menjadi satu kesatuan yang memiliki tipe homogen yang sama. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang rentang skor dan kelas interval. Yang pertama ada rentang skor. Rentang skor adalah nilai yang diperoleh dari selisih antara skor paling tinggi atau high score dengan skor paling rendah atau low score dari suatu distribusi data. Oke, masuk ke contoh. Rentang atau R sama dengan skor paling tinggi dikurangi skor paling rendah. Di sini kita misalkan diketahui skor paling tingginya adalah 82 dan skor paling rendahnya adalah 65. Kemudian dikurangkan hasilnya 17. Kemudian dilakukan pembulatan sesuai dengan ketentuan, hasilnya adalah 15. Yang kedua, kelas interval. Kelas interval adalah jangkauan atau jarak antara kelas yang satu dengan kelas yang lainnya secara berurutan. Banyaknya kelas ditentukan dengan rumus Stargate, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, dengan keterangan K adalah banyaknya kelas dan N adalah banyaknya data. Oke, contoh misalnya sudah diketahui bahwa N itu nilainya adalah 40 N ya. N adalah 40. Kita masukkan angkanya sama dengan 1 ditambah 3,3 log 40. Langsung saja hasilnya adalah 6,3. Nah, untuk mendapatkan kelas interval ideal dilakukan pembulatan, yaitu hasilnya menjadi 6. Ujung kelas. Ujung kelas adalah nilai ujung setiap kelas dalam distribusi yang digunakan sebagai pedoman untuk memasukkan angka-angka hasil observasi ke dalam kelas. Ada dua ujung dalam setiap kelasnya, yaitu ujung bawah kelas dan ujung atas kelas. Batas kelas.
Batas kelas ialah angka yang diperoleh dengan cara mengurangi atau menambah nilai-nilai ujung dengan tingkat ketelitian yang digunakan. Pembahasan tentang nilai tengah. Nilai tengah adalah rata-rata hitung dari kedua ujung kelasnya. Sedangkan panjang kelas adalah angka yang diperoleh dari perbedaan selisih antara kedua batas kelasnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan beberapa grafik atau tabel yang sering digunakan pada distribusi frekuensi. Untuk tabel yang pertama atau grafik yang pertama yaitu tabel histogram. Untuk tabel histogram sendiri yaitu suatu grafik atau tabel yang berbentuk batang yang seringkali digunakan untuk menjelaskan maupun mendeskripsikan suatu distribusi frekuensi. Kemudian yang kedua yaitu tabel poligon atau grafik poligon. Untuk tabel poligon dan grafik poligon ini sendiri memiliki fungsi yaitu untuk menghubungkan titik-titik koordinat atau pertemuan titik tengah dan frekuensi tiap kelas secara berturut. Distribusi frekuensi relatif adalah sebuah tabel yang berisi nilai-nilai data dengan nilai-nilai tersebut dikelompokkan ke dalam interval kelas dan tiap interval kelasnya masing-masing mempunyai bilangan frekuensi dalam bentuk persentase. Untuk pencarian persentasenya sendiri itu dapat menggunakan rumus yaitu frekuensi per kelas dibagi total keseluruhan frekuensi dikali 100%. Kemudian OGIF adalah grafik garis yang menggambarkan frekuensi kumulatif seperti daftar distribusi frekuensi kumulatif. OGIF berguna untuk menentukan jumlah nilai di bawah nilai tertentu. Saya akan menjelaskan contoh soal dari lab 2. Disajikan sebuah data untuk menentukan array, mengurutkan data dari yang paling kecil ke yang paling besar untuk memudahkan menghitung soal selanjutnya. Oke. Ada 65, 66, 67 dan sampai 78, 79, 80 dan 82. Susunlah ke dalam tabel frekuensi dari data di atas. Nilai interval dimulai dari nilai 81 sampai 83. Ada 1, kemudian 78 sampai 80. Ada 4, 75 sampai 77. Ada 7, 72 sampai 74. Ada 16, 69 sampai 71. Ada 8, 66 sampai 68. Ada 3, 63 sampai 65. Ada 1. Kemudian di jumlah frekuensinya ada 40. Selanjutnya adalah contoh soal tentang tepi kelas dan ujung kelas. Sebelumnya saya sudah memiliki tabel distribusi frekuensi. Kita akan mencari tepi kelas dan ujung kelas keduanya.
Yang pertama adalah mencari tepi kelas. Tepi kelas di sini terbagi menjadi dua, yaitu tepi kelas atas dan tepi kelas bawah. Untuk tepi kelas atas sendiri, yang pertama kita lihat adalah limit atas pada kelas kedua, yaitu 80, kemudian kita tambahkan 0,5, sehingga tepi kelas atasnya adalah 80,5. Sedangkan tepi kelas bawahnya, yaitu kita lihat dulu limit bawahnya di kelas kedua ini 78, kemudian kita kurangi 0,5 sehingga menjadi 77,5. Sedangkan untuk ujung kelas sendiri juga dibagi menjadi dua, yaitu ujung kelas atas dan ujung kelas bawah. Untuk ujung kelas atas ini sama seperti limit atas, sehingga ujung kelasnya adalah 80 dan ujung kelas bawahnya sama seperti limit bawah, yaitu 78. Contoh soal panjang kelas plus nilai tengah. Yang ke-1 ya, tentukan panjang kelas dari data di atas. Penyelesaiannya menggunakan rumus P sama dengan rentang kelas per kelas. Jadi P-nya sama dengan rentangnya dimasukin 15 dibagi 6 sama dengan, nah habis itu dijumlahkan. Hasilnya 2,5 dibulatkan menjadi 3. Nah ini hasil dari contoh soal panjang kelas. Habis itu yang kedua, tentukan nilai tengah pada kelas 2. Jadi kita harus menentukan batas bawah sama batas atas dulu ya guys. Jadi batas bawahnya itu 77,5, batas atasnya 80,5. Menentukan nilai tengah menggunakan rumus batas bawah plus batas atas dibagi 2. Jadi 77,5 plus 80,5 dibagi 2. Habis itu hasilnya ini dijumlahkan menjadi 158 dibagi 2. Habis itu dibagi menjadi 79. Ini hasilnya. Selamat mencoba. Kemudian untuk lebih memahami materi histogram dan poligon, di sini ada satu contoh soal. Buatlah histogram dan poligon frekuensi dari data berikut. Di sini sudah tertera dengan jelas data-datanya, hasil ulangan, dan frekuensinya. Untuk langkah pertama, sebelum membuat tabel histogram dan poligon frekuensi, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menentukan batas bawah dan batas atas kelas. Sini sudah saya lengkari. Untuk batas bawah sendiri adalah yang bagian kiri. Bagian kiri ada 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, dan 90. Itu merupakan batas bawah kelas. Kemudian untuk batas atas kelas yaitu di yang sebelah kanan, yaitu nomor 59, 64, 69, 74, 79, 84, 89, dan 94. Kemudian langkah kedua yaitu menentukan tepi kelas atas dan tepi kelas bawah. Untuk tepi kelas atas kita bisa mencarinya dengan rumus batas atas plus 0,5. Nah jadinya kita bisa tulis dengan berikut ini. Hasilnya 59,5, 64,5, 69,5, 74,5, 79,5, 84,5, 89,5, dan 94,5. Sedangkan untuk tepi bawah sendiri kita bisa mencarinya dengan rumus batas bawah dikurangi 0,5. Nah hasilnya yaitu 54,5, 59,5, 64,5, 69,5, 74,5, 79,5, 84,5, dan 89,5. Kemudian langkah terakhir atau langkah ketiga yaitu mencari titik tengah dari tabel dari masing-masing kelas. Kita bisa mencari titik tengah tersebut dengan rumus batas atas, berarti hasil ini, kemudian dikurangi batas bawah, batas bawahnya dibagi 2.
Nah, jadi kita mendapatkan hasil 57, 62, 67, 72, 77, 82, 87, dan 92. Nah, setelah semua langkah-langkah sudah ditemukan atau sudah mendapatkan hasil, terakhir adalah kita menggambar tabel. Untuk yang pertama yaitu tabel histogram. Nah, ini saya sudah menggambarnya tadi. Untuk mempercepat penjelasannya, kita bisa, ini merupakan titik tengah 57, 62, 67 merupakan titik tengah yang tadi kita sudah cari. Kemudian ini merupakan frekuensinya masing-masing setiap kelas. Mulai dari 57 frekuensinya 7, 562 12, 67 23, dan seterusnya. Kemudian tabel yang kedua yaitu tabel poligon. Hampir sama, namun dari tabel poligon ini hanya kita menarik titik-titik koordinat saja. Hampir sama dengan tabel histogram. Ini merupakan titik tengah 57, 62 dan merupakan titik tengah yang sudah kita cari tadi. Kemudian 7, 12, 23, 21 ini merupakan frekuensi dari masing-masing kelas tersebut. Contoh soal distribusi frekuensi relatif dan Ogive. Untuk yang pertama, distribusi frekuensi relatif, bisa di situ tertera tabel yaitu berupa bobot badan dan frekuensinya. Nah, untuk mencari persentase itu dapat dilakukan menggunakan rumus seperti yang telah diterangkan di pembahasan materi, yaitu frekuensi per kelas dibagi frekuensi total keseluruhan. Jadi yang pertama 9/85 dikali 100 itu hasilnya 10,58%. 4 dibagi 85 dikali 100 itu hasilnya 4,7%. Kemudian 11 dibagi 85 dikali 100 itu hasilnya 12,94%, dan seterusnya. Kemudian untuk Ogive itu berupa diagram garis. Nah, untuk bagian bawah itu yang digunakan adalah bobot badan, dan untuk yang garis berdiri itu dari bawah ke atas itu merupakan frekuensi. Jadi itu akan diisi berupa titik-titik frekuensi yang kemudian akan dihubungkan menjadi garis dari kiri ke kanan sesuai dengan titik yang telah diberi di awal. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari lab 2. Dari pembahasan dan contoh soal yang telah dijabarkan, mahasiswa diharapkan memahami materi distribusi frekuensi yang terdiri dari pembuatan array, rentang kelas, jumlah kelas, interval kelas, limit bawah dan atas kelas, batas bawah dan atas kelas, dan titik tengah kelas, serta dapat membuat grafik histogram, poligon frekuensi, distribusi frekuensi relatif, dan Ogive dengan baik dan benar.